Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ramadhani dengan NIM 2523166. Saya dari kelas PTIK 6E. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi UTS matkul jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama ada konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua ada perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga ada konsep umum WPAN, yang keempat ada konsep umum WLAN, dan yang kelima ada keamanan dari WLAN. Nah, mari kita bahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Yuk kita lihat apa sih itu jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jadi jaringan nirkabel adalah suatu jaringan yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang elektromagnetik dan sinyal radio untuk mengirimkan data melalui udara. Dengan sinyal ini, seperti laptop, smartphone, atau komputer, bisa saling terhubung atau bertukar informasi tanpa menggunakan koneksi fisik. Nah, contohnya seperti Wi-Fi yang mengakses internet, seperti Bluetooth yang bisa menghubungkan handset atau perangkat yang lainnya, dan bisa juga untuk mengirimkan data, dan seperti data seluler seperti 4G dan 5G yang kita gunakan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan kalau jaringan nirkabel ini adalah suatu jaringan yang tanpa menggunakan kabel dan dihubungkannya itu melalui gelombang elektromagnetik atau sinyal radio. Nah, itu adalah pengertian dari atau penjelasan dari jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu ada komponen jaringan nirkabel. Ada beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lainnya. Ada 4. Yang pertama ada access point, yaitu seperti menara pemancar sinyal. Dengan access point ini dapat memancarkan sinyal Wi-Fi ke sekitar atau menyebarkannya. Yang kedua ada router, yaitu seperti polisi lalu lintas yang mana mengatur data supaya sampai ke tujuan yang benar. Yang ketiga ada wireless adapter, seperti alat penerima sinyal di HP atau di laptop. Kalau tidak ada, perangkat ini tidak bisa menangkap Wi-Fi. Jadi wireless adapter ini alat yang menangkap sinyal itu, seperti kita menggunakan laptop kita atau menggunakan HP kita, kan kita harus menghidupkan data terlebih dahulu. Dan keempat ada antena, yaitu seperti penguatan sinyal itu biar jangkauan Wi-Fi-nya lebih luas dan stabil. Jadi kita membutuhkan antena untuk memperkuat atau membuat jangkauannya itu lebih stabil gitu, atau lebih luas lagi gitu. Jadi dari komponen ini, dari access point, router, wireless adapter, antena, itu mereka semuanya saling berkaitan dan saling berhubungan dan bekerja sama. Selanjutnya ada tujuan jaringan nirkabel, yaitu ada beberapa tujuan dari jaringan nirkabel, yaitu yang pertama mudah dan cepat. Jadi kita mudah dalam berkomunikasi atau bertukar data antara satu lain sama yang lainnya tanpa menggunakan kabel. Yang kedua ada fleksibel. Dengan menggunakan jaringan ini kita bisa berpindah tempat dari posisi satu ke posisi yang lainnya tanpa kehilangan jangkauan jaringan. Karena dia tanpa menggunakan kabel, jadi kita tidak ribet untuk mau pindah tempat atau kita pergi ke posisi yang lain gitu. Jaringannya kan tetap ada. Selanjutnya ada efisien, yaitu dengan jaringan ini kita lebih mudah lagi penggunaannya tanpa kabel dan membuat instalasinya lebih aman dan cepat. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan nirkabel, yang mana ada beberapa jenis dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama ada WLAN, yaitu area kecil. Jadi mana jaringannya ini cuma terhubung kepada area-area kecil seperti di kantor, di rumah, atau di sekolah.
Jadi jaringannya itu cuman bisa di suatu ruangan saja, tidak sampai satu gedungnya. Karena dia memiliki area terbatas, jadi tidak lebih luas lagi seperti kita gunain di rumah. Cuman bisa digunakan di rumah, tanpa kita bawa dia dari keluar rumah, dia tidak akan bisa terhubung lagi. Yang kedua ada WPAN, yaitu jarak dekat, yang mana jaringannya itu yang mana digunakan seperti Bluetooth. Bluetooth itu seperti kita mengirim file, kan cuman berapa meter aja dia bisa terkirim. Kalau kita lebih dari 10 meter, dia tidak akan bisa terkirim file yang kita kirim tadi. Dan seperti kita menggunakan handset yang melalui Bluetooth, kalau antara Bluetoothnya itu jauh dan handsetnya malah kita tidak akan terdengar musiknya. Yang ketiga ada WMAN, yaitu satu kota, yang mana jaringannya digunakan di daerah-daerah tertentu. Jadi satu daerah itu bisa menggunakan jaringan tersebut. Jangkauannya itu agak sedikit besar, tetapi cuman mencakup dari suatu daerah atau suatu kota saja. Yang keempat ada W1, yaitu antar kota atau negara, yang mana jaringan ini yang jangkauannya itu lebih luas dan bisa digunakan antar kota, antar negara, yaitu seperti menggunakan jaringan 4G atau 5G. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja jaringan nirkabel, yaitu ada beberapa cara kerjanya. Yang pertama yaitu saat kita membuka HP, misalnya membuka YouTube, yang dimana di situ HP kita meminta permintaan data. Terus yang kedua yaitu data yang dikirim ke router. Router ini yang akan menghubungkan kita dengan internet. Yang ketiga yaitu router menerima data dari internet, lalu mengubahnya menjadi sinyal dan memancarkannya ke udara. Yang keempat, sinyal tersebut ditangkap oleh HP kita sendiri. Yang kelima, HP kita mengubah sinyal lagi menjadi data, sehingga kita bisa melihat video, gambar, atau informasi dari YouTube yang kita buka tadi. Jadi intinya data diubah menjadi sinyal, lalu dikirimkan melalui udara, lalu ditangkap oleh perangkat dan diubah lagi menjadi suatu data. Itu adalah itu adalah kerja dari jaringan nirkabel. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama yaitu tidak perlu kabel. Jadi jaringan ini karena dia tanpa menggunakan kabel, jadi lebih praktis untuk kita gunakan dan mudah digunakan. Misalnya kita pergi pindah posisi dari posisi satu ke posisi yang lainnya, itu jaringannya itu tetap terhubung dan bisa digunakan banyak perangkat sekaligus. Kita bisa menggunakannya di HP, di laptop, di smartphone, atau di mana saja. Tetapi apapun kekurangannya dari jaringan ini yaitu sinyalnya bisa terganggu oleh jarak yang terlalu jauh dan keamanannya itu lebih rentan karena dibandingkan dengan jaringan kabel. Kecepatannya itu tidak stabil dan jangkauannya itu terbatas. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh atau terlalu jauh dari jangkauan jaringan tersebut karena dia tidak menggunakan kabel, jadi cuman terbatas. Seperti kita menggunakan wifi itu agak lambat, terlalu banyak pengguna. Kalau banyak yang menggunakan jaringannya, jadi jaringannya itu lemot, dan kalau kita terlalu jauh dari router, sinyalnya itu akan terputus-putus. Jadi dapat kita simpulkan dari materi kita tadi kalau jaringan nirkabel itu adalah jaringan yang digunakan tanpa menggunakan kabel, tapi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dan sinyal radio. Jadi yang digunakannya itu lebih fleksibel dan lebih praktis, dan bisa digunakan di rumah, di kantor, antar kota, antar negara. Mungkin itu adalah pembahasan kita tentang jaringan nirkabel. Tadi kita udah membahas tentang konsep umum jaringan nirkabel. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Yang mana perangkat keras jaringan kabel adalah semua alat fisik yang digunakan untuk membangun atau menjalankan jaringan tanpa kabel.
yang mana yang dimaksud dengan alat fisik ini seperti sebuah alat yang bisa dilihat atau digunakan seperti router, antena, access point, atau perangkat seperti HP atau laptop. Perangkat-perangkat ini sangat penting karena memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti mengirim, menerima, atau mengatur sinyal agar dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel, yang mana berbeda dengan konsep teori tadi yang hanya berupa penjelasan. Sedangkan perangkat keras ini yaitu benar-benar digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya perangkat keras jaringan nirkabel, maka jaringan tidak bisa berjalan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras jaringan nirkabel adalah komponen utama yang membuat jaringan nirkabel dapat berfungsi dengan baik, stabil, dan digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti belajar, berkomunikasi, atau mengakses internet. Nah, selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi perangkat keras. Yang pertama atau menerima jaringan, yang mana menerima sinyal dan menyediakan layanan internet sebagai sumber koneksi utama. Jadi sinyal yang diterima tadi kita ambil dari sumber dan nanti kita jadikan sebagai koneksi utamanya. Yang kedua ada pengaturan lalu lintas data, yang mana data tadi diatur keluar atau masuknya agar sampai ke tujuan dengan benar dan cepat. Yang ketiga ada penyebaran sinyal. Jadi sinyal nirkabel tadi kita sebarkan ke perangkat lain seperti ke smartphone atau ke laptop. Yang keempat yaitu menjaga kestabilan. Menjaga kestabilan meskipun banyak pengguna berhubungan dengan satu jaringan, tapi kestabilan itu akan tetap dijaga. Jadi di sini dari peran dan fungsinya yaitu ada penerimaan, pengaturan, penyebaran, dan menjaga. Itu adalah fungsi dari perangkat keras. Selanjutnya ada cara kerja perangkat keras, yang mana proses dimulai dari modem yang menerima sinyal dari penyediaan internet, lalu router mengatur lalu lintas dan membagikan koneksi ke berbagai perangkat. Kemudian sinyal tersebut disebarkan melalui access point atau fitur Wi-Fi, dan perangkat pengguna seperti smartphone atau laptop menangkap serta mengolah sinyal tersebut menjadi informasi yang dapat ditampilkan. Jadi cara kerjanya itu ada 4, yaitu yang pertama ada modem yang menerima sinyal, ada router yang mengatur sinyal tersebut, lalu access point yang menyebarkan, dan ada perangkat yang menerima sinyal tersebut. Itu adalah cara kerja perangkat keras. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti di rumah, di sekolah, atau di kampus, atau di tempat umum. Di rumah contohnya modem atau router menyediakan jaringan Wi-Fi untuk seluruh anggota keluarga. Di sekolah atau di kampus yaitu perangkat keras digunakan dalam jumlah yang banyak agar jaringan dapat menyeluruh ke semua area. Sedangkan di tempat umum seperti di kafe yaitu menyediakan jaringan nirkabel untuk memudahkan pengunjung mengakses internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kendala perangkat keras jaringan nirkabel, yang mana ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu praktis dan mudah. Tidak perlu kabel untuk menghubungkan ke jaringan internet. Yang kedua fleksibel, yaitu pengguna dapat berpindah tempat tanpa terputus pada koneksi internet. Yang ketiga mudah dikembangkan. Jaringan dapat diperluas dan menambah perangkat keras tambahan. Adapun kendalanya yaitu seperti gangguan sinyal, karena sinyal melemah disebabkan karena jaraknya yang jauh atau terhalang oleh dinding. Yang kedua terlalu banyak pengguna. Dengan banyaknya yang menggunakan jaringan tersebut, jadi koneksinya itu lambat atau melemah. Yang ketiga perlu perawatan. Jadi perangkat harus dirawat agar berfungsi secara optimal. Kalau tidak dirawat, dia tidak akan berfungsi dengan baik atau cepat. Jadi dari materi kita tadi dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras jaringan nirkabel adalah bagian yang penting memungkinkan jaringan dapat digunakan secara nyata, menerima dan mengatur dan menyebarkan sinyal agar menggunakan dapat mengakses jaringan dengan mudah, dan mana jaringan ini tuh lebih praktis dan fleksibel untuk digunakan, dan komponennya itu sangat penting dalam
perangkat keras tersebut. Jika tidak ada, jaringan tersebut tidak akan berjalan atau tidak akan berfungsi dengan baik. Cukup sekian penjelasan kita tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu konsep umum WIPAN. WIPAN adalah jaringan yang digunakan tanpa menggunakan kabel. WIPAN digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti HP, handset, laptop, yang mana jaringan WIPAN ini bekerja di area kecil seperti di sekitaran tubuh kita atau di suatu ruangan saja. Dia tidak bisa digunakan dengan jangkauan yang lebih jauh. WIPAN ini tidak selalu menggunakan internet. Contohnya kehidupan kita sehari yang dapat kita temukan seperti kita menghubungkan HP ke handset Bluetooth, yang mana kita dapat mendengarkan musik atau kita dapat mengirimkan file dari HP ke laptop tanpa menggunakan kabel. Jadi WIPAN ini juga digunakan di berbagai perangkat seperti di mouse atau keyboard. Dengan adanya WIPAN, kita tidak perlu lagi ribet karena kabel, karena dia lebih praktis tanpa kabel dan mudah digunakan. Karena itu WIPAN sangat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari dan menggunakannya di berbagai perangkat yang kita miliki. Ada beberapa karakteristik WIPAN, yaitu yang pertama, jangkauannya terbatas, yang mana WIPAN hanya digunakan dalam jangkauan dekat, yaitu seperti 1-10 meter saja. Jika digunakan lebih jauh lagi, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, jadi perangkat harus berada tidak terlalu jauh agar jangkauannya itu terhubung dengan baik. Yang kedua, yaitu bersifat personal, yang mana WIPAN digunakan oleh satu orang untuk menghubungkan perangkat pribadinya seperti dia menghubungkan HP dengan handset. Yang ketiga, yaitu konsumsi daya rendah, yang mana WIPAN ini tidak memiliki banyak energi, jadi cocok digunakan untuk perangkat kecil seperti handset atau sensor yang memakai baterai. Yang keempat, yaitu mudah dan cepat terhubung. WIPAN sangat praktis karena tidak perlu instalasi yang rumit, cukup aktifkan Bluetooth atau fitur lainnya, perangkat akan langsung terhubung. Nah, jadi WIPAN ini adalah jaringan sederhana yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam jarak dekat, hemat energi, dan cocok digunakan pada untuk kepribadian kita sehari-hari. Cara kerja WIPAN yaitu yang pertama, kita menghidupkan fitur nirkabel seperti kita mengaktifkan Bluetooth. Yang kedua, yaitu cari perangkat yang mana nanti perangkat dari HP 1 akan memindai perangkat HP yang kedua. Jadi nanti dia akan memindai di mana posisi letaknya, dan posisinya itu tidak bisa berjauhan, cuman berjarak 1-10 meter saja. Jika berjauhan, nanti dia tidak akan tersambung atau perangkatnya itu tidak akan ada muncul di notifikasi HP yang kedua. Yang ketiga, yaitu lakukan pairing, yaitu konfirmasi koneksi antar perangkat, yang mana perangkat tersebut saling mengenali. Yang keempat, yaitu kirim data, transfer informasi via melalui sinyal radio. Proses ini cepat dan stabil karena jaraknya itu dekat dan tidak berjauhan. Ada beberapa penerapan WIPAN dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti handset Bluetooth, yang mana kita dapat mendengarkan musik atau menerima panggilan telepon tanpa menggunakan kabel. Yang kedua, yaitu mentransfer file, yaitu mengirim antar file ke perangkat seperti dari smartphone ke laptop. Yang ketiga, yaitu smartwatch terhubung ke smartphone untuk menotifikasikan dan pemantauan kesehatan. Yang keempat, yaitu seperti smart home, yaitu lampu otomatis dan perangkat keamanan yang dikontrol dari jarak dekat. Itu adalah penerapan dari WIPAN dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita gunakan. Kelebihan dari WIPAN yaitu yang pertama, praktis dan tanpa kabel. WIPAN ini digunakan tanpa menggunakan kabel. Yang kedua, yaitu mudah digunakan karena cukup diaktifkan fiturnya lalu bisa dihubungkan. Yang ketiga, yaitu hemat energi. Jadi karena dia hemat energi, jadi kita bisa cocok digunakan untuk perangkat kecil seperti
menggunakan handset. Yang keempat yaitu cocok untuk kebutuhan kita sehari-hari atau kepribadian kita dalam menggunakannya. Adapun kekurangan dari WIFAN yaitu yang pertama, jangkauannya yang sangat pendek. Jadi hanya bisa dijangkau dalam 1-10 meter saja, tidak cocok digunakan untuk jangkauan yang luas. Yang kedua yaitu kecepatan transfer yang rendah. Jadi transfernya yang rendah dibandingkan dengan jaringan yang lainnya. Yang ketiga, tidak cocok untuk banyak pengguna karena dia dirancang hanya untuk satu pengguna, tidak untuk semua orang sekaligus. Jadi dapat kita simpulkan dari materi kita kalau WIFAN itu cuman bisa digunakan dalam jangkauan jarak dekat dan tidak cocok digunakan dalam jangkauan jarak jauh, yang mana teknologi utama yang gunakan yaitu Bluetooth. Aplikasi nyatanya itu seperti menggunakan handset, smartwatch atau smart home. Nah, penggunaannya itu lebih praktis, hemat energi, dan banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang keempat, yaitu tentang konsep umum WLAN. Apa yang dimaksud dengan WLAN? WLAN adalah jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat tanpa menggunakan kabel, tapi WLAN tersebut menggunakan sinyal gelombang radio. Jadi WLAN itu tidak memerlukan kabel, cukup menggunakan WiFi, dan areanya juga terbatas seperti WiFi di rumah, WiFi di kantor, dan WiFi di sekolah. Jadi contohnya itu seperti kita menyambungkan HP dengan WiFi di rumah. Jadi itu sudah termasuk kepada penggunaan jaringan WLAN. Yang kedua yaitu fungsi WAN. Ada beberapa fungsi WAN, yaitu yang pertama menghubungkan perangkat, yang mana seperti kita menghubungkan HP ke laptop dan seperti laptop dihubungkan ke printer, semua dijadikan dalam satu jaringan. Yang kedua yaitu membagikan akses internet supaya perangkat kita bisa terhubung ke internet. Yang ketiga yaitu berbagi data, bisa mengirim file tanpa menggunakan kabel dan bisa sharing printer atau file. Yang keempat yaitu mendukung aktivitas seperti belajar online atau meeting seperti menggunakan Zoom atau Google Meet atau bermain game dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari penggunaan WLAN. Adapun karakteristik WLAN yaitu yang pertama jangkauan lokal, yang mana area lokalnya seperti di rumah, di sekolah, di kantor, atau di gedung. Yang kedua yaitu multi device, yaitu digunakan oleh banyak orang perangkat secara bersamaan. Yang ketiga yaitu kecepatan tinggi, yaitu dia memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Yang keempat yaitu fleksibel, karena dia tidak menggunakan kabel, jadi bisa digunakan lebih rapi dan lebih nyaman lagi. Selanjutnya cara kerja WLAN. Di sini ada beberapa cara kerjanya, yaitu yang pertama modem menerima internet, kemudian router menyebarkan sinyal WiFi. Setelah itu perangkat kita mencari jaringan dan memasukkan paspor. Jika sudah terhubung, data bisa dikirim dan diterima lalu diteruskan lagi ke internet. Itu adalah cara kerja dari WLAN. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari WLAN. Yang pertama itu kelebihannya yang mana tanpa menggunakan kabel, jadi kita lebih rapi dan tidak ribet mengurus kabelnya karena dia tidak ada menggunakan kabel. Yang kedua fleksibel, bisa digunakan di mana saja, seperti kita berpindah tempat dari duduk atau kita berdiri atau kita jalan. Kita tidak harus di posisi yang sama terus-menerus. Yang ketiga yaitu mudah dipasang. Kita tidak perlu lagi tarik kabel atau memasang colokannya karena kita bisa untuk langsung menghubungkannya. Yang keempat yaitu banyak pengguna. Jadi satu WiFi itu bisa digunakan oleh banyak orang tanpa berebutan. Dan adapun kekurangan dari WLAN yaitu yang pertama jaringannya bisa terganggu disebabkan oleh jarak, dinding atau cuaca yang melemahkan sinyal tersebut. Yang kedua yaitu keamanan, yang mana bisa di-restart kalau tidak pakai menggunakan paspor yang kuat. Yang ketiga yaitu kecepatan tidak stabil. Jika banyak yang menggunakan WiFi tersebut, maka jaringannya itu akan lambat atau lelet. Yang keempat yaitu jangkauannya terbatas. Kita tidak bisa jauh-jauh dari jaringan kabel tersebut. Jika kita jauh dari situ, maka sambungannya akan terputus-putus.
Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari WAN. Nah, dari konsep umum WAN dapat kita simpulkan kalau WAN itu adalah suatu jaringan tanpa menggunakan kabel, tapi dia menggunakan sinyal gelombang radio. Yang mana karena dia tidak menggunakan kabel, tapi hanya menggunakan WiFi. Dan dia juga memiliki keterbatasan, seperti hanya bisa dipakai di WiFi sekolah, WiFi kampus, dan WiFi di rumah. Nah, WAN ini lebih praktis digunakan karena dia tidak menggunakan kabel dan tidak ribet dan langsung terhubung. Jadi satu WiFi aja bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yang kelima, yaitu tentang keamanan WLAN. Yang mana WLAN itu sendiri adalah jaringan tanpa kabel. Jadi WLAN itu menggunakan sinyal atau gelombang radio untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, HP ke internet. Nah, jaringan WLAN itu yaitu suatu jaringan yang tanpa menggunakan kabel dan dia itu menyebar di udara. Jadi, siapa saja yang ada di dekat jaringan tersebut, maka mereka punya peluang untuk mengakses jaringan itu. Jadi, untuk keamanannya, kita sangat penting mempunyai keamanan WLAN supaya jaringan kita itu tetap aman dan tidak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Karena peluang untuk menyalahgunakannya itu sangat besar, karena kan jaringannya itu tanpa menggunakan kabel dan dia itu menyebar kemana-mana. Jadi kan orang di sekitar kita bisa mengaksesnya kalau kita tidak memberikan sebuah keamanan. Jadi dengan kita mengasih dia keamanan, maka jaringan kita tersebut itu bisa aman dan tanpa disalahgunakan oleh orang lain. Kita masuk kepada tujuan keamanan WLAN, yang mana di sini ada beberapa tujuan utama dari keamanan WLAN itu sendiri, yaitu seperti menjaga kerahasiaan data. Jadi kita mempunyai data, tapi hanya kita yang bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat data kita itu sendiri. Yang kedua, menjaga keutuhan data, yaitu data kita tidak diubah-ubah oleh orang lain saat kita mengirimkannya. Yang ketiga itu, kita pastikan kalau jaringan kita itu bisa kita gunakan dengan baik. Nah, yang keempat, kita harus membatasi akses, yaitu tidak semua orang yang bisa masuk ke jaringan kita. Dengan kita melakukan itu, jadi data kita aman dari orang lain. Selanjutnya itu karakteristik WLAN, yaitu yang pertama, sinyal menyebar tanpa arah. Jadi sinyal itu dia menyebar ke segala arah tanpa adanya halangan seperti dinding ataupun batasan fisik tertentu. Yang kedua yaitu mudah diterdeteksi. Jadi jaringan tersebut itu tanpa menggunakan paspor pun orang lain bisa menggunakannya atau bisa terhubung secara langsung. Yang ketiga itu bergantung pada konfigurasi, yaitu keamanannya itu bergantung pada pengaturan pengguna. Ini kita masuk kepada jenis ancaman pada WLAN. Ada beberapa ancaman pada WLAN, yaitu yang pertama seperti penyadapan, yang mana seperti kita menggunakan WiFi yang tidak aman, jadi data kita bisa dilihat oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita bisa diawasi oleh mereka. Jadi apa yang kita kirim, apa yang kita lakukan, mereka bisa mengawasi kita walaupun jaraknya itu jauh, karena perangkat kita sudah disadap oleh mereka. Yang kedua yaitu mengakses tanpa izin. Jika password WiFi kita itu terlalu mudah atau tidak menggunakan sandinya, maka orang lain bisa mengakses jaringan kita tersebut. Karena orang lain dapat mengakses, jadi jaringan kita itu menjadi lemot atau menjadi lambat, dan data kita pun bisa berisiko karenanya. Yang ketiga yaitu penyerang di tengah, yang mana dia berada di tengah-tengah komunikasi. Misalnya seperti kita mengirimkan data, jadi dia bisa menyusup di antara dua perangkat. Akibatnya, dia bisa melihat dan bahkan mengubah data yang telah kita kirim tanpa kita sadari. Yang keempat yaitu serangan jaringan, yang mana jaringan kita itu diserang, jadi mengakibatkan jaringan menjadi terganggu. Misalnya seperti jaringan itu dibanjiri oleh banyak akses, jadi dia menjadi lambat dan tidak bisa dipakai. Atau enggak bisa juga mereka menggunakan WiFi palsu yang dapat menghubungkan kita ke mereka, jadi mereka dapat mencuri data kita tersebut tanpa kita sadari karena kita telah menggunakan WiFi palsu. Jadi itulah jenis ancaman pada WLAN, yaitu ada penyadapan, akses tanpa izin, penyerangan di tengah, dan penyerangan jaringan.
Selanjutnya yaitu cara meningkatkan keamanan WLAN, yaitu ada beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan paspor yang kuat dan unik dengan mengkombinasikan antara huruf besar dan huruf kecil, simbol atau angka agar lebih kuat. Yang kedua yaitu ganti paspor secara berkala. Jadi supaya aman kita harus mengganti paspor kita misalnya sekali sebulan atau enggak sekali seminggu agar aman. Ketiga yaitu perbarui perangkat jaringan, yaitu kita perlu memperbaharui jaringan kita. Yang keempat menggunakan firewall, yaitu memfilterkan lalu lintas data masuk atau keluarnya untuk melindungi data agar tidak diserang oleh orang lain. Ada beberapa dampak jika keamanan WLAN lemah. Dampaknya yang pertama yaitu pencurian data pribadi. Jadi data kita bisa dicuri oleh orang lain tanpa kita sadari seperti paspor atau informasi tentang kita. Yang kedua yaitu penurunan kinerja, yang mana jaringan menjadi lambat akibat banyak orang yang tidak sah yang mengaksesnya. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan jaringan. Jaringan dapat digunakan untuk aktivitas ilegal yang dapat merugikan pemiliknya sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keamanan WLAN itu sangat penting agar jaringan kita itu tetap aman dan stabil digunakan, dan pengguna dapat memahami ancaman dan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga jaringan tersebut agar tidak bisa dicuri oleh orang lain atau disalahgunakan oleh orang lain. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang tepat dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.